Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Amri, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura, dengan nomor induk mahasiswa D101216152. Pada pagi ini, saya akan mempresentasikan proposal seminar tugas akhir yang saya berjudul Korelasi antara energi pemadatan dan nilai CBR pada tanah lunak dengan bahan campuran pasir. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, yaitu Bapak Dr. Renat Insinyur RM Rustamaji, MT IPU. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pembimbing kedua saya yang sudah hadir, yaitu Bapak Dr. Insinyur Eka Priyadi, MT. Dan tidak lupa dosen penguji utama saya, yaitu Bapak Insinyur Aprianto, MSc. Dan dosen penguji kedua saya, yaitu Ibu Vivi Bahtiar, STMT. Langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan. Pendahuluan. 1. Latar belakang. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Manfaat penelitian. 5. Pematasan masalah. 6. Metodologi penelitian. Latar belakang. Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah proyek konstruksi. Daya dukungnya diperlukan untuk menopang beban yang dihasilkan oleh proyek konstruksi tersebut. Pada kenyataannya, tidak semua tanah memiliki daya dukung yang baik. Tanah dalam kondisi asli memiliki karakteristik yang kompleks dan bervariasi. Beberapa menunjukkan bahwa tidak semua tanah dapat dimanfaatkan secara langsung, tetapi harus melewati pada suatu proses perbaikan tanah atau soil treatment. Untuk itu, tanah harus diselidiki dan diteliti sehingga pemanfaatan tanah dapat dilakukan secara optimal. Rumusan masalah. 1. Bagaimana hubungan korelasi antara energi pemadatan dan nilai CBR pada tanah lunak di Kota Pontianak? 2. Bagaimana perilaku tanah dengan penambahan pasir terhadap peningkatan energi pemadatan dan nilai CBR? 3. Menentukan berapakah campuran persentase pasir yang baik pada nilai energi pemadatan dan nilai CBR? Tujuan penelitian. 1. Mengetahui hubungan korelasi energi pemadatan dan nilai CBR pada tanah lunak di Kota Pontianak. 2. Mengetahui perilaku tanah dengan penambahan pasir terhadap peningkatan energi pemadatan dan nilai CBR. 3. Mengetahui campuran pasir berapakah yang baik pada energi pemadatan dan nilai CBR. Pembatasan masalah. 1. Pengujian sifat fisik tanah dilakukan: A. Pengujian kadar air. B. Pengujian berat volume. C. Pengujian berat jenis. D. Pengujian Atterberg. E. Pengujian analisa saringan. F. Pengujian hidrometer. 2. Sampel tanah yang akan digunakan material tanah lunak yang berasal dari Kota Pontianak. 3. Bahan stabilisasi yang digunakan adalah pasir. 4. Pengujian sifat mekanik tanah yang akan dilakukan adalah pengujian pemadatan dan pengujian CBR atau California Bearing Ratio pada tanah lunak dengan bahan campuran pasir. 5. Campuran pasir yang akan digunakan dengan variasi 10%, 20%, dan 30%. Metodologi penelitian. Metode penelitian dan pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan studi eksperimen. Studi pustaka adalah mencari referensi dari buku dan jurnal terdahulu, sedangkan studi eksperimen adalah mempraktekkan secara langsung pengujian di laboratorium. Sistematika penulisan. 1. Bab 1 pendahuluan. Bab 2 studi pustaka. Bab 3 metodologi penelitian. Bab 4 hasil dan pembahasan. Dan bab 5 kesimpulan dan saran. Studi pustaka. Studi pustaka. Tanah. Tanah merupakan mineral yang berasal dari sisa-sisa pelapukan dari batuan, dan dalam ilmu teknik sipil, tanah sangat memegang peranan penting untuk konstruksi. Butiran antar tanah dapat dipengaruhi oleh karbonat, oksida, dan zat organik. Ruang di antara partikel-partikel dapat berisi air, udara, maupun keduanya. Klasifikasi tanah. Klasifikasi American Association of State Highway and Transportation Official atau ASTO. 2. Klasifikasi Unified Soil Classification System atau USCS. Dan yang ketiga, klasifikasi United States Department of Agriculture atau USDA. Tanah lunak. Dalam panduan Geoteknik 1, penggunaan istilah tanah lunak berkaitan dengan tanah yang jika tidak dikenali dan diselidiki secara berhati-hati dapat menyebabkan masalah ketidakstabilan dan penurunan dalam jangka panjang yang tidak dapat ditolerir. Tanah tersebut memiliki kuat geser yang rendah dan kompresibilitas yang tinggi. Pemadatan.
Pemadatan tanah merupakan suatu proses memadatkan suatu partikel tanah, sehingga terjadi pengurangan volume udara dan volume air dengan memakai cara mekanis untuk suatu jenis tanah yang akan dipadatkan dengan daya pemadatan tertentu. Kepadatan yang dicapai tergantung pada banyaknya air atau kadar air tanah tersebut. Besarnya kepadatan tanah biasanya dinyatakan nilai berat isi kering, gamma dry. Keterangan W optimum sama dengan kadar air optimum, merupakan kadar air yang menghasilkan nilai kepadatan maksimum atau gamma dry maksimum. Gamma dry maksimum sama dengan kepadatan maksimum, merupakan kepadatan yang didapat dari pemadatan tanah dengan daya pemadatan tertentu pada kadar air optimum atau gamma W optimum. Maksud dari pemadatan di laboratorium adalah untuk menentukan nilai kadar air optimum atau gamma W optimum dan kepadatan maksimum atau gamma dry maksimum dari suatu tanah yang dipadatkan dengan suatu daya pemadatan tertentu. Energi pemadatan merupakan suatu pengukur energi mekanik yang diterapkan ke tanah. Bila energi pemadatan membesar, maka tanah menjadi semakin padat. Di laboratorium, energi pemadatan diberikan dengan menjatuhkan pemukul beberapa kali pada contoh tanah dalam mol. Kenaikan berat volume kering oleh pemadatan bergantung pada kadar air tanah dan energi pemadatan yang diterapkan. Dengan kadar air tertentu, kenaikan energi pemadatan menghasilkan susunan partikel yang lebih rapat, sehingga menaikkan berat volume kering. Energi pemadatan per volume satuan E dinyatakan dalam persamaan E sama dengan NB dikali N1 dikali W dikali H dan dibagi volume, di mana NB sama dengan jumlah pukulan per lapis, N1 sama dengan jumlah lapisan, W sama dengan berat pukulan, H sama dengan tinggi jatuh pukulan, V volume mol. California Bearing Ratio. California Bearing Ratio atau CBR adalah sebuah percobaan daya dukung tanah yang dikembangkan California State Highway Department. Prinsip pada pengujian ini adalah pengujian penetrasi dengan menusukkan benda ke dalam benda uji. Dengan cara ini akan mendapatkan nilai kekuatan tanah dasar atau bahan lain yang dipergunakan untuk membuat perkerasan. Untuk mencari nilai CBR memakai rumus CBR atau persen sama dengan beban penetrasi dibagi beban penetrasi standar dikali 100%. Analisa regresi dan korelasi. Analisis regresi dan korelasi menunjukkan bagaimana bentuk dan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Harga variabel yang tidak diketahui akan diprediksi oleh suatu akurasi tertentu berdasarkan pada pengamatan sebelumnya tentang variabel tersebut dan lainnya. Metode penelitian. Metode penelitian. Yang pertama, studi literatur. Kedua, studi eksperimental. Data primer, data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, data primernya adalah hasil dari penelitian yang dilakukan pada setiap percobaan. Data sekunder, data hasil tinjauan literatur, dan data hasil percobaan yang sudah pernah dilakukan oleh badan atau orang lain. Lokasi pengambilan sampel di Universitas Tanjung Pura Fakultas Teknik. Dan lokasi yang kedua di Jalan Perdana, dan lokasi pengambilan sampel yang ketiga yaitu di Jalan Karet. Jumlah sampel energi pemadatan yaitu sebanyak 36 sampel. Dan jumlah sampel CBR atau California Bearing Ratio yaitu sebanyak 24 sampel. Metode penelitian. Prosedur pengujian. Terdapat prosedur pengujian yang dilakukan di laboratorium adalah sebagai berikut. 1. Uji kadar air atau water content, ASTM D2216. B. Berat volume tanah, volume weight, atau ASTM D2937. C. Uji berat jenis tanah, specific gravity, ASTM D854. Uji batas cair atau LL, liquid limit, ASTM D4318. Uji batas plastis PL, plastic limit, ASTM D4318. Analisa hidrometer ASTM D1140 dan ASTM D422. Analisa saringan ASTM D1140-00 dan ASTM D42263. Pengujian pemadatan dan kemudian yang terakhir pengujian CBR atau California Bearing Ratio. Analisis data laboratorium. 1. Menghitung persamaan regresi hubungan koefisien nilai energi pemadatan dan koefisien nilai CBR. Dan yang kedua, menghitung koefisien korelasi. Yang ketiga, menghitung koefisien determinasi. Dan keempat, menghitung kesalahan standar estimasi. Kelima, uji hipotesis.
Keenam, uji asumsi parametrik dan dibagi menjadi dua, yaitu A, uji asumsi homogenitas, dan B, uji asumsi linearitas. Bagian alir penelitian. Yang pertama mulai, yang kedua studi literatur, persiapan data, data primer, tanah asli, dan pencampuran pasir sebanyak 10%, 20%, dan 30%. Pengujian sifat fisis. Pertama, kadar air, kedua, berat volume, ketiga, analisa saringan, keempat, per jenis, kelima, batas Atterberg, dan keenam, hidrometer. Uji pemadatan, uji CBR, kemudian analisis data, kesimpulan dan saran, dan lalu selesai. Sekian dan terima kasih.